Inilah suasana arus balik lebaran di terminal keberangkatan domestik Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan calon penumpang yang akan balik ke daerah asal menumpuk di depan pintu terminal keberangkatan Terminal 1 Bandara Juanda. Penumpang terpaksa menunggu jam keberangkatan pesawat karena sejumlah jam penerbangan mengalami penundaan jam terbang. Bahkan seiring lonjakan arus balik lebaran ini, tiket pesawat sejumlah maskapai penerbangan tujuan sejumlah daerah di Kalimantan seperti Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, dan sampai ludes terjual hingga 2 Mei mendatang. Sementara sejumlah pemudik mengaku harga tiket pesawat untuk arus balik lebaran ini naik 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Kemana nih Mas? Ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin ya? Berapa orang? Ini ada 4 orang. Oh, sulit nggak Mas tiketnya Mas? Ya kemarin sih sudah beli duluan jauh-jauh hari, jadi Aman ya? aman aja sih. Harganya gimana? Ya gitulah, relatif Tinggi? tinggi. Sejak Minggu pagi hingga jam 1 siang, tercatat sudah ada lebih dari 16.000 pemudik berangkat melalui Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Ayus melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno meninjau langsung arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Bandara Soekarno-Hatta. Sandiaga memprediksi jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akan tembus lebih dari 2 juta orang selama arus mudik dan balik Lebaran 2023. Pihak bandara juga tengah bersiap menyambut lonjakan pemudik yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Menunjukkan kesiapan Bandara Suta sebagai titik yang mungkin nanti akan mengalami lonjakan arus balik di beberapa hari ke depan. Prediksi 123,8 juta pemudik ini kemungkinan akan di atas target dan harapannya akan terlayani dengan baik. Memang arus puncak kemungkinan terjadi di esok hari dan hari Minggu 2 hari ke depan dengan perkiraan flightnya mencapai 1.000 di atas 1.100 dengan pergerakan penumpang kurang lebih di puncaknya nanti 160.000 penumpang. Tidak hanya itu, Sandiaga juga memperkirakan pergerakan wisatawan Nusantara mencapai angka 1,8 miliar jiwa pada tahun 2023 ini, naik 30% dari libur Lebaran tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Kembali di iNews lagi pemirsa, kepadatan arus balik belum terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat pada Minggu malam kemarin. Ya, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Arus kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama pada Minggu malam terpantau ramai lancar meski volumenya terus meningkat. Lebih dari 42.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta, sementara 14.000 kendaraan mengarah sebaliknya. Polisi menerapkan kontraflow di kilometer 70 hingga 47 Karawang Barat secara situasional. 30 gardu tol disiapkan, 26 gardu untuk arah Jakarta dan sisanya ke arah Palimanan. Dan pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Aya Nufus untuk mengetahui situasi terkini arus balik di gerbang tol Cikampek Utama. Ya, selamat pagi Aya. Ini bagaimana nih situasi di pagi-pagi ini di Cikatama? Apakah masih sama ramai lancar seperti kemarin malam? Pemirsa, situasi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, terpantau ramai lancar pada pagi hari ini dengan penerapan skema lalu lintas yang telah diperpanjang oleh pihak terkait. Untuk kendaraan sendiri ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga moda transportasi umum. Dan untuk skema lalu lintas ini kembali pada rancangan rekayasa lalu lintas awal yang mana diterapkan dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga ke kilometer 72 Cikampek, sementara
Sementara untuk skema lalu lintas kontraflow, 2 lajur ini diterapkan dari kilometer 72 hingga ke kilometer 47 Karawang Barat. Sementara untuk dari pihak Jasa Marga sendiri ini telah mempersiapkan kesiapsiagaan, di mana memang untuk hari ini diprediksi akan terjadi pelonjakan untuk volume kendaraan yang kembali dari arah Transjawa mengarah ke Jakarta, di mana Jasa Marga telah membuka ada sekitar 30 gardu tol dengan rincian 26 gardu tol yang mengarah ke Jakarta dan 4 gardu tol dari arah Jakarta mengarah ke timur Transjawa. Dan juga Jasa Marga menambah ada sekitar 30 unit mobile reader yang digunakan untuk mengoptimalkan transaksi yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara Jasa Marga mencatat dari H1 hingga H+6 Lebaran 2023 ini ada sekitar 1,5 juta volume kendaraan yang telah kembali ke Jakarta, yang mana ini mengalami peningkatan sebesar 45,63% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Sementara jika kita bandingkan dengan periode Lebaran 2023, volume arus lalu lintas ini lebih rendah 1,66% dan dengan total 2 juta lebih kendaraan. Ini artinya memang masih ada sejumlah masyarakat yang belum kembali ke Jabodetabek. Sementara untuk kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini sendiri dari H1 hingga H+6 Jasa Marga mencatat ada lebih dari 500.000 kendaraan yang telah melintas di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana ini meningkat sekitar 128% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Dan dari pantauan kami selama lebih dari 2 minggu berada di gerbang tol Cikampek Utama ini, untuk skema lalu lintas ini sendiri terpantau efektif untuk mengurai kepadatan khususnya pada arus balik mudik 2023, karena memang jika kita melihat peningkatan volume arus lalu lintas ini mengalami peningkatan yang merata, artinya tidak ada terjadi antrian panjang yang berarti yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan juga selain itu untuk skema lalu lintas ini yang diberlakukan secara situasional juga memang sangat efektif untuk masyarakat lokal melakukan mobilisasi di sekitar kawasan Jawa Barat ini sendiri. Dan memang di waktu-waktu tertentu sempat terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah pengendara yang kehabisan saldo uang elektronik, sehingga memang untuk masyarakat yang hendak menggunakan tol, khususnya hendak melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini terlebih dahulu mengecek dan mengisi saldo uang elektronik Anda sehingga dapat menghindari terjadinya penumpukan kendaraan. Bagaimana Yasmin? Pemantauan Anda sejauh ini dari H+1 Lebaran hingga kemarin malam, kapan kepadatan kendaraan ini paling banyak terjadi di sana? Baik, jika kami melihat sejak H+1 hingga saat ini untuk kepadatan kendaraan sendiri ini terjadi pada sore, malam dan juga dini hari, dikarenakan memang ini merupakan peak hour atau jam favorit para pemudik melakukan perjalanan kembali ke Jabodetabek, mengingat memang pada malam hari ini merupakan cuacanya nyaman seperti itu, tidak panas, dan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga. Selain itu juga memang banyak masyarakat yang berpikiran bahwa pada siang dan pagi hari ini merupakan arus lalu lintas dengan kepadatan yang lebih tinggi. Hal ini memang berbanding terbalik, sehingga untuk masyarakat ini dihimbau agar melakukan perjalanan pada pagi dan juga siang hari untuk menghindari kemacetan pada jam-jam favorit, yakni malam dan juga dini hari. Yasmin. Ya, Ayah, ini kan dari tadi kan kami nanyain soal jalan, terus ya gimana keadaan jalan. Nah, aku tuh pengen nanya Ayah, kan kamu kemarin sempat sakit nih. Kondisi kamu sendiri seperti apa nih sekarang? Apakah sudah fit atau seperti apa? Ini kan kayaknya udah berbelas-belas hari kamu di sana ya. Seperti apa nih ya di sana kondisi kamu? Ya, jika kita berbicara tentang kondisi, bagaimana sebelumnya terima kasih sudah mempertanyakan bagaimana kondisi saya dan juga tim di sini. Memang selama lebih dari 2 minggu ada sejumlah rekan kami di tim yang bertugas di gerbang tol Cikampek Utama dan juga di wilayah lainnya ini sempat mengalami penurunan kesehatan seperti itu. Namun memang untuk seluruh rekan-rekan dan juga tim di lapangan ini dapat mengantisipasi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan dengan mengonsumsi banyak sekali obat-obatan dan juga makanan yang bergizi cukup seperti itu. Dan kami juga menghindari hal-hal seperti makan makanan yang tidak sehat demi kondisi kesehatan dan untuk dapat melaporkan bagaimana situasi arus mudik dan juga arus balik kepada masyarakat. Bagaimana? Iya.
Ayah, ini kan kayaknya kamu hari terakhir ya untuk liputan di sana. Ini kan besok kamu ada jadwal siaran sama aku. Kamu yakin kamu nggak mau libur dulu ya? Apa gimana? Iya. Sebelumnya saya sebenarnya belum mengecek sih bagaimana jadwal untuk besok, tapi nanti kita kondisikan ya dengan koordinator presenter di kantor. Ya, selama liputan arus mudik arus balik ada nggak sih hal-hal yang paling diingat? Mungkin ada hal-hal lucu yang nggak terlupakan sampai sekarang? Ya, untuk hal lucu Yasmin banyak sekali yang terjadi di lapangan, namun tidak hanya hal lucu saja, hal yang sedih juga banyak sekali terjadi. Namun memang jika saya pribadi dapat menyimpulkan hal ini merupakan hal yang normal terjadi, apalagi banyak sekali perbedaan di antara rekan-rekan kerja, sehingga memang beradaptasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan pada saat melakukan tugas di lapangan bersama dengan banyak sekali orang-orang yang berbeda-beda, Yasmin. Oke, Ayah, ya udah nih kan kamu hari terakhir di sana nih ya udahlah ya kamu semangat aja karena kan setelah ini kamu balik udahlah seneng-seneng sama teman-teman di sana dan mudah-mudahan sih nanti dikasih libur sama koridor presenter ya. Besok nanti mungkin Yasmin gantiin kita mungkin. Ya udah terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Mbak Putri. Mbak Putri, tolong dikasih libur dulu anak ini. Koordinator presenter di iNews MNC Group. Ya semoga besok dapat libur ya Ayah. Ya udah. Terima kasih banyak Ayah Nufus melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali untuk hari terakhirnya ya. Tetap semangat Ayah. Tetap semangat. Arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau padat pada Minggu malam. Ya, antrean kendaraan terjadi di beberapa titik, salah satunya di dermaga eksekutif. Berikut laporan Putu Bagus serta juru kamera Zulkarnain dan Ade Supriyata. Ya pemirsa, dapat diinformasikan di puncak arus balik 2023, kepadatan volume kendaraan terpantau ramai lancar dan cenderung kondusif, di mana memang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan juga bus eksekutif. Samping itu kami menyampaikan informasi memang ada jam-jam padat yang perlu diketahui oleh para pengendara yang ingin menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, yakni sekiranya mulai memadat pada pukul 3 sore hingga 10 malam. Samping itu untuk mengantisipasi kepadatan volume kendaraan dari pihak KSDP menyiapkan 39 unit kapal untuk diseberangkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Dan dari pihak kepolisian pun juga telah menyiapkan beberapa elemen, salah satunya yakni posko-posko keamanan, posko layanan kesehatan, dan posko terpadu. Samping itu pula ada kantung-kantung parkir dan beberapa titik rest area di wilayah Pelabuhan Bakauheni untuk mengantisipasi kepadatan. Samping itu ada pula pemberlakuan delaying system namun sifatnya kondisional. Jika memang di Pelabuhan Bakauheni ini menumpuk, maka akan dilakukan penundaan perjalanan guna mengantisipasi kepadatan yang berlebih. Samping itu kami juga menyampaikan informasi memang dari pihak KSDP mewajibkan para pengendara ini menyiapkan tiket online terlebih dahulu untuk bisa menyeberang di wilayah pelabuhan. Dari Bakauheni Lampung, Putu Bagus, Zulkarnain, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen Jakarta yang terus dipadati oleh pemudik yang baru tiba. Tercatat 16.900 penumpang tiba di stasiun ini minggu kemarin. Berikut laporan Faisal Rinaldi dan juru kamera Dandi Bernadi. Pemirsa, 1 minggu lebih pasca Lebaran Idul Fitri 2023, untuk situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau ramai. Berdasarkan pantauan kami di sini, para penumpang masih didominasi oleh para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta. Namun tak sedikit juga masyarakat ataupun calon penumpang yang akan melakukan pemberangkatan. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini tercatat ada sekitar 43.600 penumpang yang tiba di stasiun area daerah operasional 1 Jakarta. Dan bahkan diprediksi angka tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 44.000 penumpang. Sementara itu untuk data di stasiun Pasar Senen ini, hari ini tercatat ada sekitar 16.900 penumpang yang tiba pada hari ini. Sementara itu untuk puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 mendatang. Dan memang untuk mayoritas penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini berasal dari Yogyakarta, kemudian juga Solo, Purwokerto, dan juga Malang.
Sementara itu untuk mengantisipasi dari lonjakan arus balik ini, PT KAI 1 Jakarta telah mempersiapkan seperti misalnya menyiapkan bangku ataupun kursi tunggu di sekitar area stasiun, kemudian juga menyiapkan customer service mobile untuk membantu masyarakat ataupun calon penumpang agar tidak kesulitan. Dan juga PT KAI Daop 1 Jakarta telah bekerja sama dengan TNI dan juga Polri untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan penumpang. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk tetap berhati-hati, kemudian tetap menjaga barang bawaan Anda seperti misalnya handphone, dompet ataupun dan juga tas ini jangan sampai tertinggal. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, pasca mengumumkan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan bersama dengan jajaran pengurus menyambangi kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Jakarta pada Minggu sore. Ya, kedatangan elit Partai Persatuan Pembangunan disambut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo. Pertemuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dilaksanakan di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa pertemuan kedua partai merupakan tindak lanjut terkait kerjasama politik antara P3 dan PDIP setelah sama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengukuhkan kerjasama dalam rangka pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Karena itulah di sini juga hadir calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengaku menitipkan pesan kepada Ganjar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mardiono mengatakan pertemuan kedua parpol ini hanya membahas hasil akhir Rapimnas 5P3 dan belum membahas cawapres. Mengamanatkan kepada Pak Ganjar bagaimana untuk membangun bangsa dan negara itu, ya tentu yang kita titipkan agar nanti kelak membawa Indonesia itu dengan tentu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nanti ada forum tertentu, ya forum kapan nanti tunggu rekan-rekan media, yaitu masuk pada tingkat bahasan itu yang membahas soal cawapres, agar rakyat nanti bisa menilai ya jauh-jauh hari ya, agar pasangan yang dipasangkan nanti dengan Pak Ganjar itu adalah serasi, ya menjadi harapan rakyat untuk Indonesia ke depan. Menurut Muhammad Mardiono, pembahasan soal cawapres akan dilakukan secara bertahap lewat forum tertentu yang masih belum ditentukan waktunya. Bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan rasa hormat kepada Partai Persatuan Pembangunan yang telah menjalin kerjasama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pemenangan Pilpres 2024 mendatang. Ganjar menyebut bahwa hubungan antara PDIP dengan P3 merupakan hubungan kekeluargaan yang harmonis dan telah terjalin sejak lama. Terkait cawapres yang bakal mendampinginya, Ganjar menyerahkan keputusan itu ke partai. Tadi diceritakan bagaimana hubungan antara PDI Perjuangan dengan P3 yang cukup lama dan banyak testimoni-testimoni tadi yang saling dibuka di sana. Menurut saya hubungan yang sangat bagus, kekeluargaan, tapi selanjutnya pasti akan ada hal yang sifatnya teknis, maka tadi ya antar sekjen nanti yang akan menentukan. Intinya itu aja. Ya. Penyebutan nama cawapres nggak sih, Mas Ganjar? Ada penyebutan nama cawapres atau gimana? Penyebutan nama enggak, yang tanya kalian tadi. Ganjar menambahkan saat ini dirinya masih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang baru akan purna tugas pada 5 September mendatang. Kendati demikian, Ganjar menyebut bakal melakukan sejumlah safari politik ke sejumlah tempat, diantaranya dalam waktu dekat akan bersilaturahmi dengan kader DPD PDIP Jawa Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dicapreskan oleh PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak banyak yang berubah dari dirinya. Ia mendapatkan banyak ucapan selamat dan juga melakukan komunikasi politik dengan para tokoh dan partai. Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo secara eksklusif dalam wawancara bersama Reinhard Sirait berikut ini. Di
ditugaskan menjadi baca pres, apa yang berbeda dari seorang Ganjar Pranowo? Nggak ada, sama aja. Nggak ada. Nggak ada yang berbeda, mungkin lebih sibuk Pak, atau lebih banyak juga berdialog dan lain-lain? Lebih banyak WA masuk. WA masuk lebih banyak. WA-nya yang seperti apa sekarang setelah menjadi baca pres? Macam-macam, ada yang kasih masukan, kasih selamat, dan saya harus minta maaf ini. Karena 6.000 lebih WA-nya kemarin belum sempat kebalas. Oke. Handphonenya hang. Oke, 6.000 lebih, mungkin beberapa chat diantara chat saya sebetulnya Pak. Oh iya ya, aduh, berarti bener ya, saya minta maaf di depan kamera ini ya. Pak, sekarang setelah Pak Ganjar ditugaskan oleh partai menjadi baca pres, politik sepekan ini Pak, rentetan manuvernya cukup banyak. Ada tanggapan dari Pak Ganjar? Enggak, biasa saja. Selalu setiap ada statement, ada pernyataan, ada kepastian, pasti terjadi konsolidasi. Apakah itu tentu di kami, apakah itu di partai lain, apakah itu di kelompok-kelompok yang kira-kira mereka juga menyiapkan diri untuk kompetisi, begitu ya. Selalu ada. Jadi efek dari pernyataan kemarin memang sudah kita duga, pasti kemudian akan menimbulkan cerita-cerita baru yang menurut saya ya dalam politik biasa saja. Ya. Jadi Pak Ganjar pun sudah menduga bahwa pencapresan Bapak ini akan memantik dinamika. Oh ya, ketika Bu Mega kemarin mendeklarasikan itu, mengumumkan itu, ini pasti akan menjadi game changer gitu. Iya. Bapak merasa nggak sih Pak, Bapak adalah game changer di peta politik sekarang? Partai saya kira. Partai. Bukan seorang Ganjar Pranowo. Saya bagian saja dari. Selain itu pemirsa, Ganjar Pranowo menjelaskan perihal pertemuan PDIP dengan P3 usai kedua partai pencapreskan dirinya. Ganjar juga mengatakan PDIP dan P3 memiliki hubungan historis yang kuat. Bapak juga kabarnya ke DPP PDIP karena hari ini ada pertemuan dengan P3 dan juga PD Perjuangan ya Pak? Iya, siang nanti. Itu apa kira-kira yang nanti akan dibahas sebetulnya Pak? Saya kira komunikasi institusi ya antara dua partai yang akan dilakukan dan kemudian pola-pola kerjasama yang akan dibangun karena dua partai ini sudah menyatakan bahwa calon atau bakal calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Nah, mungkin itulah yang akan dilakukan, pola-polanya seperti apa yang mesti dilakukan dan seterusnya. Sebagai baca pres, Bapak berharap apakah ada partai lagi yang bergabung, memperkuat barisan, atau yang sekarang sebetulnya sudah cukup, nggak perlu besar-besar? Kalau kita bicara ya lebih banyak, lebih bagus gitu. Yang mau ke sana kok. Yang ke sana boleh loh ya. Oh, ya. Beda jalan. Ya. Oke, jadi lebih banyak. Setuju ke sana semua ya? Setuju. Berarti kita satu barisan nih. Ya. Nih. Iya. Jadi lebih banyak partai justru lebih baik, lebih bagus. Iya, karena sebenarnya kalau kerjasama itu bisa berlanjut sampai kemudian nanti di parlemen komposisinya seperti itu, pasti pemerintahan akan kuat. Dan republik ini cukup besar, sehingga kalau diurus sendirian ya pasti tidak mudah. Kalau diurus bersama kan spirit gotong royong, kekuatannya, terus kemudian kebersamaannya jauh lebih baik. Pak, tentang koalisi PDIP dengan P3, banyak yang melihat bahwa ini memang punya ikatan yang cukup kuat ya. Pak Ganjar juga dianggap kemudian bukan orang baru di keluarga besar P3. Gimana Pak? Ya dengan siapapun sebenarnya, tapi dengan P3 memang punya relasi. Kan pernah Mega Bintang, pernah Mega Hamzah, ya. Wakil gubernur saya juga P3, jadi memang punya relasi itu. Setidaknya ya ada cerminan warna nasionalis dan religiusnya jadi satu itu. Itu beberapa kalau kita melihat dari sisi kesejarahan, tapi ke depan tentu kerjasamanya akan membuka ruang yang lebih banyak lagi. Pak,
Pak Sandi itu kan dikabarkan menguat akan bergabung ke P3. Kemudian saya juga mewawancarai Pak Mardiono mengharapkan bahwa memang ada duet Ganjar Sandi. Pak Ganjar oke nggak dengan nama itu? Biarkan dinegosiasikan antar partai. Jadi itu biarkan menjadi wewenang partai begitu? Biar dinegosiasikan, biar dikomunikasikan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo masih belum menentukan arah dukungan Capres di Pilpres 2024 mendatang. Haritanu Sudibyo menyebutkan masih menunggu arahan dan juga melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan arah koalisi politik. Partai Perindo hingga saat ini belum menentukan arah koalisi jelang pemilu 2024. Partai bernomor urut 16 pada kertas suara ini juga belum menentukan pilihan pasangan bakal Capres dan Cawapres yang akan didukung pada Pilpres. Sikap Partai Perindo ini masih menunggu arahan dan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Untuk Pilpres, seperti yang saya katakan berulang-ulang, menunggu arahan daripada Pak Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi nanti arahnya bagaimana, ya kami akan ikut beliau. Pak Jokowi ke Ganjar berarti artinya ini arahnya akan... Ini kan masih belum selesai nih, chapternya masih belum selesai nih, ya kan. Kita kan tahu, pernah foto di sawah, ya kan. Berapa orang itu fotonya? Tiga orang, ya kan. Jadi jangan keburu-buru juga. Paling tidak yang sekarang ini kita fokuskan menyelesaikan ini pendaftaran caleg sampai 14. Baru setelah itu kita fokus mulai melirik-lirik ke Pilpres. Sebelum keluarnya arahan dari Presiden Joko Widodo, Partai Perindo saat ini masih fokus melakukan kaderisasi dan menyelesaikan pendaftaran bakal calon legislatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar bersilaturahmi ke kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Silaturahmi ini dilakukan dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Kedatangan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1444 Hijriah ini juga diiring diskusi masalah kebangsaan serta sejumlah kesepakatan mengenai pelaksanaan sistem pemilu 2024 mendatang. Golkar dan Demokrat dari waktu ke waktu bukan hanya berdiskusi tapi juga bekerja sama. Dan tidak bisa kita melupakan kebersamaan 10 tahun dalam pemerintahan Presiden SBY. Kalau tadi kerjasama partai, ya alhamdulillah Partai Golkar sebagai salah satu pemenang pemilu sama siapa saja kita bisa. Itulah kita ingin supaya kita inklusif, kita kerjakan apa yang kita mau untuk Indonesia. Mari kita kerja bareng-bareng. Kita berbeda hanya nanti tanggal 14. Sesudah itu kita bareng lagi. Meski tidak secara rinci menjelaskan rencana koalisi, pertemuan kedua partai besar tersebut akan menambah dinamika di tahun politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan.